Selamat pagi anak-anak ibu kelas 2B. Apa kabar kalian semua anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita kembali lagi belajar. Pembelajaran kita yaitu di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-6, itu tentang bermain di lingkungan rumah. Dan adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Yang ketiga, dengan lagu belajar perkalian, siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan tepat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita ya anak ibu. Oke, kita memasuki materi. Perhatikan, Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Ya, di sini ada percakapan antara Benny dan ibunya. Nah, di sini Benny bertanya, "Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu?" Nah, ibunya menjawab, benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan, bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu? Tanya ibunya anak ibu. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan ibunya. Di sini Benny mengatakan, dulu ibu bilang kalau air itu termasuk benda cair katanya. Kemudian ibunya menjawab, iya, benda cair. Contoh-contoh benda cair yaitu air, minyak, dan sirup. Nah, benda cair itu bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Kemarin kan sudah kita bahas kan anak ibu, kalau misalnya air tuh di dalam gelas kita pindahkan ke dalam botol, dia akan berubah bentuk kan? Bentuknya akan mengikuti wadahnya. Bentuknya akan menyerupai botol setelah kita pindahkan dari gelas tersebut ke dalam botol. Nah, kalau misalnya itu kan mainan si Benny adalah tembak-tembak yang di dalamnya bisa dimasukkan air. Kalau kita memasukkan air ke dalam tembakannya si Benny, dia akan menyerupai bentuk tembakan kan? Air itu akan menyerupai bentuk tembakan tersebut. Oke, nah perhatikan anak ibu, wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Seperti contohnya, buku kita itu adalah benda padat anak ibu. Coba kalian pindahkan ke tempat di atas meja contohnya, dari atas meja ke atas lantai. Itu wujudnya akan tetap, ya. Sudah? Wujudnya akan tetap. Contohnya, nah, bentuk dan ukurannya tetap, kelereng, bukan hanya buku, kelereng juga. Kemudian batu dan pensil. Coba dulu kalian letakkan pensil kalian ke atas meja. Setelah kalian letakkan pensil kalian di atas meja, letakkan lagi pensil kalian di atas lantai. Nah, wujudnya akan tetap kan anak ibu? Ya, itulah contoh benda padat. Kalau dipindahkan dia akan bentuknya akan tetap. Oke. Nah, benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, kemudian teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Nah, sirup dalam botol. Kalau kita isi sirup ke dalam botol, maka tempatnya itu akan menyerupai botol kan? Iya. Kemudian, sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon. Nah, dia akan menyerupai balon. Kemudian ban sepeda dan kantong plastik yang ditiup. Sudah paham sampai sini anak ibu? Oke. Nah, di sini ada beberapa makna yang harus kita diskusikan. Nah, ada makna katanya. Nah, di sini ada wujud. Nah, untuk makna kata dari wujud yaitu adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba, ya. Kemudian ukuran, maknanya yaitu
isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Kemudian padat, ada maknanya. Benda yang isi dan bentuknya tetap. Kemudian cair, bersifat seperti air atau encer. Ya, itulah air, sirup, kemudian kecap dan lain-lain. Gas, ringan, bersifat seperti udara. Ya, gas itu maknanya ringan seperti udara, ya, bersifat seperti udara. Oke. Nah, perhatikan kita memasuki pelajaran matematika. Benny mempunyai 1 pistol air. Edo juga mempunyai 1 pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Nah, tadi Benny mempunyai 1 pistol air, ya, 1 pistol air. Kemudian si Edo juga mempunyai 1 pistol air dan Udin juga mempunyai 1 pistol air. Nah, berapa jumlahnya? Ada 3 ya. Nah, itu bisa kita ubah dalam bentuk perkalian anak ibu, ya, perkalian. Ada 3 tadi pistol mereka kan, dikali 1. Nah, masing-masing tadi 1, 3 dikali 1. Nah, untuk bentuk penjumlahannya 1 ditambah 1 ditambah 1, 3 kali satunya. Oke. Nah, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Oke. Nah, angka berapapun jika dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri anak ibu. Angka berapapun jika dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Nah, contohnya 1 dikali 8 sama dengan 8 hasilnya. 1 kali 9 sama dengan 9 hasilnya. 6 kali 1 sama dengan 6 hasilnya. 20 dikali 1 sama dengan 20 hasilnya. 56 dikali 1 sama dengan 56 hasilnya. 100 dikali 1 sama dengan 100 hasilnya. Sudah paham? Nah, di sini ada lagu anak ibu. Lagu perkalian, belajar perkalian. Iramanya itu seperti becak, ya, seperti lagu becak, ya. Nah, lagunya seperti ini anak ibu. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya, satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya. Nah, seperti itu lagunya. Nah, untuk lebih seru lagi kalian bisa buka dari Google atau YouTube ya, Nak Ibu. Oke. Nah, di sini ada ayo berlatih. Ini tugasmu nanti ya. Halaman 51. Nah, untuk nomor 1 sama-sama dulu kita menjawab ya. 2 dikali 5. Ya. Berapa 5-nya, Nak Ibu? Ya, ada 2. 2 5-nya kan, maka kita jumlahkan 5 ditambah 5. 2 kali 5-nya kan 5 ditambah 5. Ya, seperti itu penjumlahan berulangnya. 5 ditambah 5. Ayo, berapa 5 ditambah 5? Ya, sama dengan 10. Maka hasil dari perkalian 2 kali 5 sama dengan 10 atau penjumlahan berulangnya 5 tambah 5 sama dengan 10. Oke, untuk nomor 2 sampai nomor 10 itu kalian kerjakan di rumah ya, Nak Ibu. Itulah tugas kamu. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.